program BIAS itu kelas 1-2 dan kelas 5-6 ya. Untuk kelas 5-6 berarti kan itu sebelum SMP ya, ada ulangan vaksin tetanus. Tapi memang tetanusnya itu yang dosis dewasa kalau diberikan di atas 7 tahun. Nah, bisa juga dilengkapi dengan vaksin pertusis seluler. Jadi satu kemasan itu, satu vial itu sudah berisi vaksin tetanus dan vaksin pertusis. Karena sebenarnya pertusis ini juga penting untuk perlindungan selain untuk anaknya sendiri, juga untuk orang sekitarnya. Misalnya punya adik yang masih balita atau tinggal dengan kakek nenek, itu penting banget jadinya. Jadi memang ada vaksin untuk anak SMP yang sebelum itu biasanya di usia 10 sampai 12. 10 sampai 12. Jadi diulang juga ya, Dok? Iya, diulang lagi. Baik. Dokter, ini ada sedikit out of topic katanya. Nama anak aku Amira, terinspirasi dari Dokter Mira. Sehat selalu, Dokter. Amin. Semoga pinternya sama ya kayak Dokter Mira. Amin. Oke. Sebelum lanjut lagi, Dok, mungkin dokter saat ini kan sedikit ada topik ya, sedang marak penyakit campak. Apakah ada satu patah dua patah kata untuk para ayah dan bunda yang belum vaksin anaknya, Dok? Iya. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya sih nggak cuma di sosial media ya, beberapa pakar malah udah banyak tuh memaparkan tentang kejadian campak yang baru-baru ini terjadi. Jadi ternyata di Indonesia sendiri 3/4 dari seluruh provinsi itu ternyata dikatakan high dan very high risk untuk terjadinya KLB campak. Hanya kalau nggak salah 2 provinsi saja, Bali sama DI Yogyakarta yang dikatakan low risk. Nah, kenapa sih kok bisa sampai terjadi peningkatan ini ya? Itu salah satunya mungkin karena kondisi pandemi ya pertama. Jadi yang memang sebelumnya udah rajin nih untuk vaksinasi datang ke fasilitas yang terdekat, mereka mulai takut untuk datang, jadinya vaksinnya tidak terpenuhi. Ditambah lagi memang ya masih banyak sih di masyarakat kita yang belum terlalu percaya dengan vaksin. Ya ini memang kejadian yang paling tidak diharapkan ya. Jadi vaksinnya sendiri sudah ada sebenarnya ya. Kenapa sih vaksin itu ada? Bukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang biasa-biasa saja sebenarnya ya. Justru vaksin itu dibuat untuk mencegah penyakit yang memang berpotensi fatal atau bisa menyebabkan kecacatan. Jadi sebenarnya semua vaksin, tidak hanya campak, vaksin apapun, vaksin wajib, vaksin anjuran, itu kalau misalnya ditanya, Dok penting nggak sih vaksin ini atau vaksin A, vaksin B, selama itu dibuat vaksinnya pasti itu sebenarnya penting gitu. Nah seperti kasusnya campak ini sebenarnya derajat klinis itu beda-beda ya, mulai dari yang batuk pilek, demam tinggi, mata merah, dan nanti akhirnya akan sembuh sendiri, sampai yang bisa menimbulkan komplikasi serius, salah satunya infeksi paru-paru atau infeksi ke jaringan otak. Jadi sebaiknya kita tidak menganggap remeh vaksin-vaksin yang sudah ada ini nih. Justru kita bersyukur di Indonesia vaksin sudah banyak beredar dan pemerintah sendiri juga sangat mendukungnya. Program imunisasi malah makin bertambah nih, vaksin-vaksin yang bisa didapatkan secara gratis sama masyarakat. Jadi kalau misalnya alasannya biaya, sebenarnya vaksin bisa di mana aja ya. Cuman mungkin untuk vaksin-vaksin tertentu hanya ada di rumah sakit atau misalnya klinik swasta. Tapi sebagian besar Fasiankes itu seharusnya sudah mulai menyediakan vaksin. Jadi tinggal ayo kita mau melengkapi aja. Ya, terutama ya campak ini ya sekarang ya mengkhawatirkan sekali sih ya. Iya. Sampai peningkatannya tinggi banget sekali belakangan ini ya. Jadi bagi para ayah dan bunda yang mungkin terkendala vaksin dalam segi biaya, mohon tidak khawatir lagi karena biasanya di Vaskes sudah tersedia ya, Dok ya. Iya, jadi tidak ada alasan aja untuk tidak vaksin, karena tadi mengutip dari Dokter Mira, tentunya ketika ada vaksin itu karena penyakitnya memang tidak biasa-biasa ya, Dok ya. Oke, semoga dapat memotivasi ayah dan bunda ya untuk vaksin anak-anak sekarang. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Ada dari video kajianku. Dok, vaksin DPT itu yang bikin demam ya, Dok? Booster itu berarti baiknya di usia berapa? Anak saya mau divaksin di Geraha Bunda deh, dekat. Ayo vaksin di Geraha Bunda ya, Bu ya. Jadi untuk vaksin DTP sendiri kan memang ada yang
mungkin ada yang resiko biasa dan ada juga yang resiko rendah. Tidak dikatakan resiko tinggi demam sih, karena sebenarnya yang resiko biasa itu juga sebenarnya cuma 40% saja menyebabkan demam. Bahkan dari pasien-pasien yang saya berikan itu, kalau saya tanya nih pada kunjungan berikutnya, ternyata ya alhamdulillah mereka anak-anaknya tidak mengalami demam, ataupun kalaupun demam itu biasanya hanya sebentar, 1 hari saja, 1-2 hari. Jadi memang ya nggak perlu khawatir. Kalaupun misalnya ada resiko kejang demam nih misalnya di keluarga, berarti kan mungkin anaknya juga berpotensi untuk terjadinya kejang demam ya. Nah, ada pilihan lain vaksin yang resiko demamnya lebih rendah, yaitu yang aseluler. Nanti untuk pilihan-pilihan mereknya mungkin bisa ditanyakan saat datang ke pasien case-nya ya, atau misalnya ke Gerah Bunda, nanti juga sebelum ketemu saya mungkin perawatnya akan menerangkan dulu sedikit pilihan vaksinnya apa saja. Iya. Oke, untuk umur ya? Umur ya, untuk umur. Booster. Oh iya, untuk boosternya sendiri. Jadi kan kalau vaksin DTP primer atau dasar itu diberikan di usia mulai dari 6 minggu ya tadi ya. Nah, mulai dari 6 minggu, ada yang memberikan pada usia 2, 3, 4 bulan, atau ada juga yang 2, 4, 6. Nanti itu berdasarkan vaksin yang dipilihnya. Nah, boosternya berarti usia 18 bulan untuk DTP sendiri. Oke. Semoga menjawab ya Ibu video kajianku. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita lanjut lagi ke Ibu Iswatun seperti ini. Dok, jika anak ada riwayat alergi bahan vaksin tertentu, apakah ada alternatif lain? Nah ya, jadi memang untuk alergi sendiri kan kita tidak tahu ya alergi anak ini akan alergi terhadap bahan apa, bahkan makanan atau yang terhirup itu semuanya juga bisa membuat alergi. Nah, untuk vaksin sendiri sebenarnya sudah dibuat seaman mungkin ya. Jadi dari segi mikrobanya sendiri itu sudah dilakukan pemurnian atau purifikasi. Tapi memang pada beberapa vaksin yang mengalami purifikasi ini mereka jadi menurun nih si efektivitasnya. Biasanya ditingkatkan dengan penambahan adjuvan atau untuk meningkatkan si kemampuan antigen si vaksin tersebut. Nah, pada umumnya sih kejadian alergi itu ya karena si tambahan-tambahan itu. Jadi kalau misalnya nih ada anak yang pernah muncul reaksi alergi setelah vaksin A nih, jadi memang sebaiknya tidak diberikan lagi vaksin tersebut. Ya, nanti mungkin untuk alternatifnya bisa dikonsultasikan ya, karena ini kan nggak spesifik ya vaksin apa. Tapi sejauh ini sih memang jarang didapatkan alergi terhadap vaksin. Kalaupun iya, biasanya kita akan melakukan pelaporan, lalu akan dikaji secara mendalam apakah betul si reaksinya itu merupakan reaksi alergi, dan jika memang reaksi alergi terhadap zat apa, nanti itu pasti akan ditelaah lebih lanjut. Jadi tidak usah takut. Saya takutnya misalnya ada punya alergi makanan tertentu, nanti ternyata alergi vaksin juga, itu belum tentu. Ya, jadi mungkin nanti konsultasi dulu. Kalau misalnya ibu bapak sudah yakin anaknya akan divaksin, baru kita berikan. Baik, jadi bagi Ibu Iswatun mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu ya ke dokter, terutama dokter spesialis anaknya mungkin ya. Bisa. Kita lanjut lagi dok, ini masih dari ibu yang sama. Dok, kalau misal anak pernah terlewat DPT di umur sebelumnya, masih bisa dikejar atau memang tidak bisa? Kabar baiknya bisa. Jadi sebenarnya tidak ada istilah hangus pada vaksin-vaksin yang sudah pernah diberikan sebelumnya, walaupun itu sudah cukup lama gitu jaraknya. Karena banyak nih pas saat pandemi awal-awal, mungkin 1-2 tahun pertama itu benar-benar nggak datang ke pasien case karena takut ya. Jadi jarak vaksinnya itu jauh banget, bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Nah, tapi kalau sudah pernah divaksin DPT dan pencatatannya lengkap, itu kita tinggal melanjutkan saja, melanjutkan vaksin. Misalnya baru dapat 2 kali DTP, tapi umurnya sudah 2 tahun gitu, itu tinggal melanjutkan. Jadi kunjungan selanjutnya DTP 3, nanti dijadwalkan lagi sesuai sama urutannya saja. Begitu juga vaksin yang lain, misalnya vaksin campaknya belum, vaksin pneumokokusnya belum, itu tinggal datang saja. Nanti kita akan mungkin dokter anak
saya dan sejawat yang lain juga akan menjadwalkan. Jadi tinggal datang saja. Kalau misalnya punya datanya, ya alhamdulillah lebih enak ya nantinya. Jadi kita bisa tinggal lanjutkan saja. Tapi kalaupun tidak, ya mungkin nanti dari hasil ini diskusi sama orang tuanya, ingatnya tuh udah dapat vaksin apa aja gitu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin bagi para ayah dan bunda yang masih kebingungan nih mau milih dokter spesialis anak siapa, bisa langsung ke Dokter Mira di RSIA Graha Bunda. Dokter Mira praktek setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat, Selasa sore pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Oke, setelah iklan kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Tadi iklan dulu biar para ayah dan bunda tahu nih jadwal praktek Dokter Mira di RSIA Graha Bunda. Lanjut lagi, ada pertanyaan dok mengenai DPT booster. Apakah masih perlu suplementasi tambahan untuk meringankan gejala pasca vaksin? Ya, jadi untuk tadi kan ya efek samping yang paling sering sebenarnya efek samping lokal, seperti nyeri saat suntikan, mungkin ada kemerahan, ada sedikit bengkak di bekas suntikannya. Beberapa pasien mungkin mengalami demam atau rewel saat di rumah ya, tapi itu bisa diminimalisir salah satunya dengan memberikan asupan cairan yang cukup. Anaknya diberikan minum lebih sering, mungkin kalau misalnya masih ASI atau susu formula full ya kita fokus di ASI dan susu formulanya. Kalau misalnya anaknya sudah lebih besar juga bisa diberikan cairan lain. Terus pakaiannya mungkin jangan terlalu tertutup ya, terlalu tebal, hangat gitu. Jadi boleh pakai pakaian yang panjang tapi tipis, nyaman untuk anaknya ya. Terus suhu ruangan juga diperhatikan, sirkulasinya. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, anaknya masih demam ternyata dan diukur ternyata di atas 38 nih suhunya. Masih aman untuk diberikan paracetamol. Nah, untuk pilihan paracetamol sendiri sekarang alhamdulillah ya BPOM sudah banyak mengeluarkan berbagai merek yang aman untuk anak-anak kita, baik itu dalam bentuk drop ataupun sirup. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya anaknya nanti takut jadi demam atau rewel, karena bisa juga karena pegal ya bekas suntikan. Anaknya nggak demam tapi anaknya rewel gitu, bisa aja karena nyeri bekas suntikannya. Itu bisa diberikan kompres dingin di daerah yang bekas disuntiknya, misalnya di paha kanan atau di paha kiri gitu mungkin. Oke, terima kasih dokter. Ada tipsnya juga tadi ya, meringankan pasca vaksin pada si kecil. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Ibu Fitria. Halo dok, kalau untuk booster vaksin PCV atau Rota di usia berapa ya? Nah, untuk vaksin PCV pertama, jadi PCV itu sama dengan DTP bisa mulai diberikan dari usia 6 minggu. Untuk dasarnya itu tergantung usia pemberian dosis pertamanya di usia berapa. Kalau misalnya diberikan sebelum usia 7 bulan, untuk vaksin PCV itu diberikan dosis primer sebanyak 3 kali dengan jarak antar vaksinnya 1-2 bulan. Lalu nanti diberikan boosternya di atas 1 tahun ya, atau minimal 2 bulan dari dosis terakhir. Tapi kalau misalnya diberikan di 7-12 bulan, vaksin primernya cukup 2 kali. Nanti ditambah booster yaitu jarak minimal 2 bulan dari vaksin yang terakhir. Dimana kalau baru diberikan umur 1 tahun nih PCV-nya, berarti cukup 1 kali. Dengan booster cukup 1 kali juga, jadi total 2 kali. Sedangkan di atas 2 tahun, kalau misalnya belum pernah sama sekali mendapatkan vaksin PCV, itu cukup 1 kali kalau memilih vaksin yang 13 serotipe. Sedangkan nih kalau memilih yang 10 serotipe itu diberikannya 2 kali. Nah, sekarang PCV ini alhamdulillah udah masuk ke program pemerintah untuk jadi kalau misalnya datang nih ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan ya, instansi pemerintahan, itu sebenarnya bisa gratis ya untuk 2 dosis primer dan 1 dosis ulangan di usia 1 tahun. Ya, kalau misalnya mau dilengkapi tambah 1 kali lagi misalnya biar lebih lengkap di klinik swasta atau rumah sakit swasta, itu juga masih bisa diberikan. Nah, untuk rotavirus sendiri, rotavirus itu ada 2 sediaan nih yang beredar di Indonesia, yaitu yang monovalen dan yang pentavalen.
Mungkin kalau misalnya rajin nih lihat jadwal imunisasi IDA yang 2020, jadi ada yang 2 kali pemberian, ada yang 3 kali pemberian. Untuk yang monovalen itu diberikan cukup 2 kali dengan jarak 1-2 bulan, sedangkan yang pentavalen itu diberikan 3 kali. Nah, tapi ini ada batasan usianya nih. Jadi untuk dosis pertama tidak boleh melebihi usia 12 minggu untuk dua-duanya, kedua jenis vaksin ini, kedua jenis sediaan vaksin rotavirus ini. Nah, untuk yang monovalen yang cukup 2 kali itu dosis terakhirnya tidak boleh melebihi usia 24 minggu atau 6 bulan. Sedangkan yang pentavalen yang diberikan 3 dosis itu tidak boleh melebihi usia 32 minggu atau 8 bulan ya untuk dosis terakhirnya. Itu saja sih. Kalau misalnya ada yang nanya, anak saya udah umur 4 bulan nih masih pengen rotavirus, memang tidak direkomendasikan untuk diberikan. Alasannya alasan keamanan. Jadi ada beberapa efek samping yang cukup serius apabila diberikan pada anak yang lebih tua umurnya di atas 3 bulan. Jadi memang ya udah tidak usah diberi vaksin rotavirus, tapi ya mungkin lebih dijaga saja kebersihannya. Iya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Iya. Kita lanjut lagi ya dok. Ini ada dari Ibu Iswatun. Dok, bolehkah menggabungkan beberapa vaksin sekaligus dalam sekali suntik? Anak generasi COVID jadi vaksinnya kelewat-kelewat katanya gitu. Jawabannya boleh banget. Jadi memang sebenarnya vaksin combo itu bukan hanya 1 kali kunjungan 2 suntikan, tapi memang vaksin combo itu vaksin-vaksin yang isinya lebih dari 1. Itu sudah dibilang vaksin combo. Tujuannya memang untuk mengurangi jumlah suntikan ya, terus juga mengurangi trauma pada anak. Kan kalau dulu mungkin 1 kali kunjungan itu lebih sering dua kali suntikan, atau mungkin kunjungannya bisa jadi lebih sering. Nah, dengan adanya vaksin combo ini 1 kali kunjungan bisa dapat 5 bahkan 6 vaksin dalam sekali suntik ya. Dimana kalau ditambah lagi vaksin misalnya DTP dan PCV diberikan sekaligus di paha kanan kiri, itu pun sebenarnya masih boleh, terutama untuk mengejar ya. Jadi untuk mengejar jadi kunjungannya lebih sedikit, jadi lebih efektif juga. Untuk efektivitas vaksinnya sendiri tidak usah khawatir, sudah banyak penelitiannya, memang masih tetap efektif ya walaupun diberikan secara bersamaan. Terus gimana dengan kejadian KIPI? Kejadian KIPI-nya jadi meningkat nggak kalau vaksinnya lebih banyak? Insya Allah sih enggak juga. Dari penelitian juga sudah banyak menyebutkan juga itu tidak terlalu bermasalah ya. Nah, mungkin kondisinya saja. Jadi kalau misalnya mau memberikan vaksin ya sebisa mungkin kondisi anaknya sedang dalam kondisi sehat, atau misalnya ada riwayat batuk pilek tapi sudah jauh membaik lah gitu. Jadi tidak sedang akut-akutnya, lagi demam, lagi batuk pilek baru mulai. Nah, jadi jangan khawatir, bisa diberikan beberapa vaksin ya, dua vaksin dalam 1 kunjungan, asalkan kondisi anaknya dalam kondisi yang sedang sehat. Baik, jadi ayah dan bunda juga pastikan ya kondisi si kecil sedang dalam kondisi sehat. Oke, semoga menjawab ya Ibu Iswatun. Kita lanjut lagi dok. Ada dari video kajianku. Mau nanya lagi dok, mumpung nih bisa konsultasi gratis ya. Dok, berapa jenis vaksin yang wajib disuntikan untuk anak sampai lengkap? Sampai lengkap, sampai usia berapa dulu nih? Nih, sampai usia berapa nih bunda? Ada pertanyaan lanjutan. Jadi kalau misalnya vaksin wajib dasar ya, anggapannya kan sampai 2 tahun pertama lah. 2 tahun pertama itu memang cukup banyak kalau mau diambil semuanya. Jadi bisa datang mungkin 1-2 bulan sekali tuh selama 2 tahun. Yang paling padatnya itu memang di 1 tahun pertama. Vaksin apa aja yang mulai dari saat lahir, vaksin hepatitis B, lalu ada vaksin polio, ada BCG, DTP 1, 2, 3 untuk yang primernya. Nanti ada vaksin campak rubella di usia 9 bulan. Ada juga vaksin influenza yang bisa diberikan mulai usia 6 bulan. Nanti untuk di atas 1 tahun udah mulai nih ada vaksin-vaksin anjuran lainnya, yaitu varicella, hepatitis A, lalu ulangan DTP, ulangan campak rubella. Jadi memang cukup banyak, tapi sebenarnya kalau dijalani ya
insya Allah sih nanti terlewati juga gitu. Dan semakin muda usia bayi kan mereka jadi nggak terlalu trauma ya. Kalau misalnya udah lebih besar usianya baru mulai vaksin, nanti pasti ada penolakan dulu ya, terus ya mereka juga pasti akan lebih ingat gitu kalau misalnya vaksin tuh sakit. Sedangkan kalau kita mulai dari usia dini ya sesuai usia yang direkomendasikan, dari segi psikologis anaknya juga ya lebih baik ya. Lebih mereka memang nangis sih, tapi biasanya nanti ya gampang lupa gitu, nanti ketemu lagi ya dari awal lagi, kecuali yang udah di atas 7 bulan mungkin mereka akan lebih ingat ya. Tapi sebagian besar kalau ditanya udah 5 tahun nih, dulu ingat nggak waktu kecil vaksin, pasti jawabannya enggak ingat. Tapi kalau baru dimulai di usia yang sudah lebih pintar anaknya akan lebih ingat, dan biasanya dibujuknya juga lebih lama. Iya, jadi berpengaruh juga ya. Kita juga kan harus harus memperhatikan psikologis anak juga. Iya, betul sekali. Jadi ada insight baru nih ayah dan bunda, kenapa harus vaksin sedini mungkin? Karena ternyata si anaknya jadi lebih melawan gitu ya dok, kalau udah lebih besar. Iya. Oke, semoga menjawab ya ibu. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Rizky Fadila. Dok, apa yang perlu disiapkan orang tua sebelum membawa anak untuk vaksin, dan bagaimana jika vaksin tersebut terlewat jadwalnya? Nggak ada yang khusus yang harus dibawa ya. Ya mungkin buku vaksin ya untuk anak-anak yang sudah pernah mendapatkan vaksin sebelumnya. Dan untuk buku vaksin ini saya juga sih pengen menganjurkan untuk ayah dan bunda, kan kadang-kadang kita tuh bawa anak kita ke rumah sakit tuh nggak satu aja ya, kadang rumah sakit ini terus nanti kebetulan lagi di luar kota, di rumah sakit yang ada aja lah, tapi tetap sebaiknya satu buku saja. Jadi biar pencatatannya lebih baik, nggak beberapa buku ya, selain menghindari untuk kejadian lupa ya, atau misalnya bukunya hilang nanti nggak tahu nih, kecuali kalau misalnya orang tua yang ingat anaknya divaksin apa, sudah berapa kali, mungkin kita akan lebih mudah ya mencari tahu vaksin yang sudah didapat sebelumnya. Tapi kalau untuk beberapa sebagian besar sih ya ingatnya ya berdasarkan yang sudah dicatat di buku saja. Jadi alangkah baiknya kalau pencatatan itu di satu buku. Lalu untuk yang lainnya sih nggak ada ya. Paling ya anaknya kalau bisa dalam kondisi yang sedang sehat aja. Iya. Oke dok. Tadi mungkin sudah dijelaskan yang terlewat jadwalnya ya. Jadi untuk terlewat jadwal tinggal datang saja, bawa bukunya, atau misalnya ya diingat-ingat sudah dapat vaksin apa saja, karena vaksin yang sebelumnya itu tidak akan hangus, jadi tidak akan dari awal lagi. Baik. Ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Bapak Rizky Fadila. Kita lanjut lagi dokter. Ada pertanyaan dari Anissa Roshdat. Dok, izin bertanya, kalau ada orang tua yang anti vaksin, bagaimana ya cara kita mengedukasinya dengan tanpa menyinggung? Sekalian kalau ada teman kayak gitu juga biar bisa diedukasi. Ya, jadi memang saya juga menemui beberapa orang tua ya yang kelihatannya sih seperti yang tidak anti vaksin, tapi kalau misalnya ditanya ternyata kunjungannya memang hanya untuk menilai tumbuh kembang saja gitu. Jadi justru untuk orang-orang tua seperti ini kita perlu memberikan edukasi yang lebih lengkap ya, meluangkan waktu yang lebih luang, karena kadang-kadang mereka itu anti vaksin bukan karena misalnya masalah kepercayaan nih, agama, atau misalnya punya pandangan tertentu, tapi memang kurang informasi aja gitu. Kayak tadi kan sebenarnya dibilang kalau sebenarnya vaksin itu bukan untuk penyakit-penyakit yang biasa-biasa aja. Untuk contoh aja nih, vaksin COVID nih. Ini kan COVID ini jadi masalah yang global ya. Terus angka penularannya juga tinggi, angka kematiannya juga tinggi. Kalaupun tidak sampai meninggal, kadang-kadang ada beberapa individu yang ternyata jadi mengalami masalah kesehatan karena komplikasi dari si COVID ini. Sampai akhirnya dibuat nih vaksin COVID. Nah, ini juga proses ini juga sebenarnya dilewati oleh semua vaksin-vaksin yang lain, kayak vaksin polio, vaksin DTP, vaksin BCG. Kenapa sih sampai dibikin vaksinnya gitu? Ya itu alasannya
karena penyakit yang dibuat vaksinnya itu adalah penyakit yang berpotensi berbahaya atau bisa menyebabkan kematian, kecacatan. Salah satunya polio. Polio itu hampir sudah ditemukan, tidak ditemukan lagi sebenarnya ya, yang lumpuh layu secara mendadak itu. Tapi ternyata akhir tahun 2022 kemarin ada lagi nih kasusnya di Aceh. Dan ya kita sedih banget sih ya dengannya ya, masih ada gitu kejadian polio. Nah itu kan mungkin kalau kita cuma dengar di berita aja sih kayak kasihan ya, tapi kalau misalnya itu menimpa anak kita beda lagi ceritanya ya. Nah mungkin pendekatannya ya kita harus menyampaikan dengan bahasa dan kalimat yang baik ya, terus diterangkan sejelas-jelasnya kenapa sih vaksin itu dibuat ya, bisa dalam bentuk diskusi atau misalnya kita ada keterbatasan ilmu ya, mungkin kita bisa ngasih kayak informasi-informasi dari medsos atau misalnya webinar-webinar. Sekarang kan udah mulai banyak juga ya untuk webinar awam, webinar tenaga kesehatan ya. Pokoknya kita jangan bosan-bosan untuk mengedukasi terutama orang-orang terdekat kita ya, karena mereka yang tidak divaksin itu tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tapi juga membahayakan lingkungan sekitarnya. Begitu juga manfaat vaksin juga sama. Manfaatnya itu bukan hanya dirasakan oleh si anaknya sendiri, tapi orang sekitarnya. Kayak misalnya sekarang nih kan saya lagi menekankan vaksin anak usia sekolah ya. Sebenarnya bukan anak sekolahnya aja yang sering datang dengan batuk pilek, demam tinggi, tapi ternyata adik-adiknya yang masih usia balita, terutama yang bayi-bayi ya, yang imunnya belum sempurna, atau misalnya kakek nenek yang tinggal serumah juga, mereka usianya sudah usia rentan ya terkena penyakit, terus imunnya juga sudah mulai menurun. Jadi sebenarnya memberikan vaksin pada anak-anak kita itu melindungi anggota keluarga juga, lalu lingkungan sekitar yang lebih luas juga. Jadi ya kalau kita mau ngasih pendekatan dalam hal agama ya itu dapat banget sebenarnya berpahala untuk kita juga, kita bisa memberi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi banyak poin-poin yang bisa dijelaskan kepada orang-orang yang anti vaksin ini, dari segi keilmuannya ya, dari segi manfaat untuk kesehatannya, dari segi kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain ya gitu. Biasanya sih ya sebenarnya kan prinsip dasar orang mau menyebarkan kebaikan itu sebenarnya bukan hasilnya yang kita harapkan ya, tapi orang bisa berubah atau enggak itu bukan tugas kita, tapi kita jangan capek untuk terus ngajak ngobrol, diskusi atau misalnya ngasih pencerahan, tapi mungkin dengan cara yang baik ya, karena ada beberapa orang yang memang sudah punya pakem yang kuat gitu, ini pokoknya nggak mau divaksin karena ini. Nah, sekarang dikembalikan lagi nih, kalau saya tanya nih orang tua yang anti vaksin ini, kalau saya tanya, ibu sama bapak udah vaksin COVID belum? Udah dok. Lah kenapa ibu sama bapak vaksin COVID tapi anak-anaknya kok nggak divaksin? Berarti kan ya mungkin bukan egois ya, cuman kenapa kita pengen sehat tapi untuk anak-anak kita sendiri malah kita terkesan kayak mengabaikan. Gitu. Ya. Itu sih logika yang sering saya sampaikan ke orang tua ya. Kok orang tuanya mau divaksin tapi anak-anaknya malah nggak divaksin, bukan karena kasihan sebenarnya. Ya mungkin mereka punya alasan sendiri yang kita belum tahu, tapi ya kita anggap aja mereka itu memang belum dapat informasi yang cukup aja. Semoga udah diterangin sih bisa berubah ya, bisa jadi mau gitu mendapat vaksin. Amin. Untuk para ayah dan bunda nih yang bergabung ke live Instagram saat ini, mungkin nanti bisa ditonton ulang live Instagram dan Dr. Mira, bisa dijadikan patokan edukasi kepada mungkin ada kerabat atau keluarga yang anti vaksin ya dok ya. Jadi informasinya tersebarkan juga seperti itu. Karena selain untuk kita berbagi kebaikan kepada keluarga, juga kepada orang lingkungan sekitar ya dok ya. Terutama yang terdekat ya. Betul. Keluarga. Iya. Oke, semoga menjawab ya Ibu Anissa Rushda. Terima kasih dokter jawabannya. Kita lanjut lagi, ada dari Ibu Tanisa Ica. Dok, anak 5 tahun masih bisa vaksin campak? Enggak. Masih ya. Jadi kan sebenarnya vaksin campak rubella itu masuk ke program BIAS juga, program imunisasi anak sekolah ya.
Bisa mulai diberikan umur 5-6 tahun. Bisa berbarengan dengan DTP, jadi suntik kanan kiri, atau bisa juga terpisah, DTP dulu baru campak. Tapi memang kalau untuk usia di atas 1 tahun sebaiknya pilihnya yang MMR. Ya, jadi lebih lengkap nih karena ada gondongannya. Selain untuk proteksi saat ini juga terutama untuk anak-anak perempuan yang nantinya mungkin akan hamil ya, melahirkan. Si R yang ada di vaksin MMR, vaksin gondongan yang ada di vaksin rubella yang ada di vaksin MMR ini juga bisa untuk mencegah rubella kongenital. Lalu vaksin gondongan juga penting untuk anak laki-laki justru karena ternyata infeksi gondongan itu selain terlihat besar gitu ya di kelenjar liurnya meradang, membengkak, itu juga bisa menjalar ke bagian organ reproduksi laki-laki. Iya, jadi itu sangat dihindari karena ternyata ada penelitiannya beberapa laki-laki yang tidak subur itu ternyata dulunya pernah gondongan. Jadi kan ya jadi penting juga ya. Iya. Jadi untuk anak di atas 1 tahun sebaiknya kalau bisa memilih ya MR masih tidak apa-apa, tapi kalau misalnya bisa memilih MMR yang mungkin jadi lebih lengkap proteksinya. Iya, baik dok. Sebenarnya ini tadi typo katanya ya, anak 5 tahun bisa vaksin flu juga nggak dok katanya? Bisa. Untuk vaksin flu malah rentang usia pemberiannya itu lebih luas, mulai dari 6 bulan bahkan sampai usia 59 tahun kalau nggak salah. Iya. Tapi memang ada catatan untuk anak-anak yang belum pernah mendapat vaksin influenza di bawah 9 tahun itu ada boosternya dulu. Jadi enggak 1 kali vaksin lalu diulang setiap tahun, tapi 1 kali vaksin lalu ada booster 1 kali dengan jarak minimal 4 minggu, baru setelah itu di booster setiap setahun sekali. Itu aja catatannya. Oke, terima kasih dok. Kita lanjut lagi. Ini mungkin pertanyaan Ibu Iswatun dan Rumpelstiltskin hampir sama ya mengenai pasca vaksin. Jadi mungkin habis vaksin nih dok, apa aja yang harus diwaspadai dan penanganan KIPI untuk anak itu baiknya seperti apa katanya? Ya, jadi KIPI yang paling sering sih bukan KIPI ya, efek simpang yang paling sering itu tadi berupa reaksi lokal, yaitu nyeri pada lokasi penyuntikan, adanya bengkak atau kemerahan di bekas suntikannya. Beberapa anak juga bisa jadi rewel banget ya, irritable, lalu demam juga. Tapi memang sebagian besar itu semuanya bersifat ringan dan masih bisa diatasi tanpa obat sebenarnya. Tapi kalau misalnya masih mau memberikan penurun demam pun itu masih diperbolehkan. Nah, kalau tanda bahayanya mungkin lebih ke reaksi alergi ya. Tadi alerginya terutama yang alergi berat, seperti sesak atau misalnya mulutnya bengkak, matanya bengkak, lalu adanya ruam seluruh tubuh. Itu sebenarnya semua kejadian yang terjadi pasca vaksin itu bisa dianggap sebagai KIPI. Tapi nanti akan dibuat juga pelaporannya dan akan dinilai lebih jauh apakah ini suatu KIPI atau hanya koinsidensi saja. Jadi kejadian yang memang kebetulan berbarengan terjadi setelah mendapat vaksin. Nah, itu nanti akan dinilai karena nggak semua kejadian yang terjadi setelah vaksin itu ternyata KIPI. Nanti soalnya ya itu juga salah satu yang dijadikan alasan untuk sekelompok orang yang anti vaksin. Ternyata kalau misalnya udah dapat vaksin tertentu, anaknya jadi mengalami penurunan kepandaian lah, apalah. Mungkin itu sudah jadi bahasan yang lama ya untuk autis apa. Tapi itu semuanya berdasarkan penelitian ya tidak terbukti. Karena insya Allah semuanya itu dibuat seaman mungkin. Tapi memberikan imunitas yang sebaik mungkin ya. Tapi ya prinsipnya tidak ada vaksin yang memiliki efektivitas 100%. Jadi kalau misalnya ditanya, anak saya masih bisa kena TB ya walaupun udah dapat vaksin BCG gitu. Karena itu jawabannya, setinggi-tingginya efektivitas itu ya 80-90%. Artinya pada beberapa kondisi anak kita tuh masih mungkin dapat vaksin TBC atau mungkin varicella walaupun sudah mendapat vaksin cacar ya.
tapi biasanya lebih ringan, jauh lebih ringan sih gejalanya, karena memang yang dihindari itu penyakit alami yang berat gitu. Jadi kalau misalnya divaksin, walaupun masih ada kemungkinan 5-10%-nya, tapi biasanya kondisinya juga akan lebih ringan dan anak kita juga tidak terlihat yang mengkhawatirkan ya. Ya itu sih. Oke, baik, semoga menjawab ya untuk Ibu Iswatun dan Ibu Rembositskin. Lanjut lagi dok. Katanya vaksin itu ada yang isinya virus hidup dan tidak hidup. Kenapa berbeda ya dok? Dan apa efek sampingnya kepada anak? Apakah virus hidup membahayakan anak? Seperti itu dok. Ya tadi kan sudah dikatakan ya, jadi vaksin-vaksin itu dibuat sudah mengalami proses pemurnian. Jadi diharapkan masih bisa merangsang terbentuknya antibodi, tapi tidak sampai menimbulkan gejala yang alaminya gitu, kayak misalnya dikasih vaksin cacar itu kadang-kadang, walaupun saya belum pernah dapat sih, katanya bisa menimbulkan ruam ringan. Jadi ruamnya itu masih mungkin muncul tapi tidak menular dan tidak menjadi berat gitu. Jadi ada vaksin virus hidup, ada vaksin virus hidup yang biasanya vaksin virus hidup yang dilemahkan, ada juga subunitnya, jadi bagian dari si mikroba tersebut. Nah, perbedaan yang paling gampang sih, kalau vaksin hidup yang virus hidup yang dilemahkan itu biasanya tidak ada pengulangan. Kayak misalnya vaksin BCG itu dia hidup tapi sudah dilemahkan ya, atau polio, tapi memang tetap beberapa masih ada pengulangan, karena memang pada dasarnya semakin berjalannya waktu akan terjadi penurunan kadar antibodi. Jadi itulah alasannya kenapa ada pengulangan baik di tahap primer atau di booster. Karena dengan bertambahnya usia itu lama-lama jadi menurun gitu. Jadi nggak akan sampai nol banget, tapi yang diharapkan kan efek proteksinya ya. Jadi biasanya akan tetap diulang. Ada efek sampingnya nggak? Kalau efek sampingnya itu ya, kalau untuk KIPI biasanya itu dari si ajuvannya. Jadi ajuvan itu zat-zat yang diberikan untuk meningkatkan efek proteksi dari si vaksinnya. Kayak misalnya tadi kan sudah dilakukan proses pemurnian. Biasanya dimurnikan itu memang agak menurun si kemampuan antigen itu untuk merangsang antibodi. Tapi dengan adanya ajuvan, atau mungkin juga ada beberapa yang mengandung pengawet, itu masih mungkin menimbulkan alergi. Tapi ya berdasarkan penelitian sih masih relatif aman. Jadi sejauh ini memang saya selama bekerja di sini juga alhamdulillah mungkin ada 1-2 yang mengalami efek samping yang agak perlu perhatian. Tapi sebagian besar ya kalau saya tanya biasanya demam ringan ya, dan itu juga tidak lama, 1-2 hari ya. Jadi kalau dibilang membahayakan sih insya Allah enggak. Semuanya insya Allah aman. Jadi tidak ada yang benar-benar membahayakan ya dok, tidak ada bahasa kecuali yang mungkin memang dari respon badannya sendiri, karena kan kayak alergi itu sebagian besar orang tidak alergi nih terhadap kacang, tapi pada individu yang alergi kacang dia menimbulkan reaksi. Nah itu juga sama, untuk vaksin juga seperti itu. Jadi sebagian besar tidak menimbulkan efek samping, cuman ada memang beberapa, yaitu bisa dari imunitasnya sendiri ya, atau misalnya ternyata dia punya penyakit kronis gitu. Jadi memang sebaiknya jangan ragu untuk konsultasikan saja dulu. Baik, oke, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ke Ibu Keisha Amel. Dok, izin bertanya, jika MR atau MMR itu baru diberikan di atas 1 tahun, untuk boosternya baiknya diberikan di usia berapa tahun dokter? Jika baru diberikan di atas 1 tahun ya, boosternya sebaiknya diberikan boosternya diberikan di usia 5-6 tahun. Jadi yang tadi bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, atau bisa juga saat program sekolah kelas 1, kelas 2 itu nanti akan mendapatkan lagi MR atau MMR ya. Oke, terima kasih dok. Kita lanjut lagi.
Wah, ini banyak yang bergabung ya dokter. Mungkin yang baru bergabung di tengah-tengah nanti bisa menonton ulang live Instagramnya ya. Nanti akan di save di Instagram Heresia Graha Bunda. Jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir. Mungkin ada pertanyaan ayah dan bunda yang sudah dijawab oleh dokter Mira. Jadi nantinya bisa ditonton ulang. Ini mungkin sedikit out of topic dok, jadi memang live Instagram ini tuh untuk menyelenggarakan 7 anniversary dari Heresia Graha Bunda. Jadi terima kasih ya dan bunda yang mengucap selamat ulang tahun untuk Heresia Graha Bunda, semoga tambah sukses. Saya pernah operasi laparoskopi kista, tempatnya nyaman banget. Alhamdulillah, terima kasih ya bun. Iya, oke, kita lanjut lagi. Nah ini apakah ada tanda dari alergi vaksin dok? Ya kalau untuk alergi sendiri kan bisa mengenai berbagai organ ya. Tersering itu ya kulit, bisa berupa ruam, bentol-bentol ya, atau misalnya bengkak di area mulut, wajah, atau bisa juga yang kondisi yang berat seperti sesak atau seperti ada luka bakar di seluruh tubuh, atau bisa juga ada sih saya pernah dapat anaknya tuh jadi nggak bisa gerak sih kakinya, yang kaki yang bekas suntikannya, tapi ternyata dalam observasinya semakin lama semakin membaik. Bisa saja karena apa ya, trauma nyeri, jadi anak itu menahan gerakan, jadi terkesan seperti yang jadi nggak bisa gerak kakinya, padahal ya alhamdulillah ternyata setelah diobservasi kondisinya semakin membaik ya. Ya tapi alergi itu tadi bisa dilihat dari itu sih, paling sering ya dari kulit. Iya. Jadi tadi ternyata gitu ya dok ya, saking mungkin anaknya sudah lumayan besar. Iya, biasanya anak yang udah lebih besar ya. Orang tuanya kan jadi udah agak besar tapi belum bisa mengungkapkan ini tuh nyeri atau apa gitu. Orang tuanya pasti ya jadinya khawatir aja. Tapi ya kalau kayak gitu jangan ragu untuk segera bawa aja ke rumah sakit biar dinilai. Iya, jadi lebih baik mencegah juga ya dok ya. Siapa tahu ya memang bisa aja, bisa kejadian KIPI juga bisa. Baik, oke. Lanjut lagi, kalau orang tuanya punya alergi atau asma, anaknya bisa alergi juga nggak alergi vaksin? Kalau ditanya bisa, ya bisa aja. Tapi sejauh ini kan saya juga suka menanyakan ya ada riwayat alergi ya. Dan alergi itu memang ya cukup banyak ya orang tua yang memiliki alergi. Tapi ya alhamdulillah sih anak-anaknya ya sama aja responnya seperti anak-anak lain yang orang tuanya tidak alergi. Ya, jadi memang paling sering itu efek simpang yang terjadinya ya reaksi lokal sama rewel, demam, nggak ada yang berat gitu. Sejauh ini sih ya. Iya, baik. Oke, jadi ibu Rumpelstiltskin mungkin kalau punya alergi jangan khawatir, belum tentu menurun juga gitu ya ke anak. Jadi sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu saja. Wah, ini ada lagi yang mengucapkan selamat ulang tahun, semoga semakin jaya. Terima kasih, amin ya robbal alamin. Nah ini ada lagi dok, saya masih bingung kalau vaksin katanya ada banyak merek, boleh bebas yang mana aja kan ya dok katanya? Ya boleh memang, tapi untuk pengulangannya baik itu untuk primer ataupun yang boosternya sebisa mungkin dengan merek yang sama ya, kecuali kalau si merek itu lagi kosong gitu, tidak tersedia, daripada jadinya terputus ya bisa memilih vaksin sejenis dengan merek yang berbeda. Memang tidak ada belum ada sih penelitiannya kalau misalnya anaknya dapat merek A terus dilanjutkan dengan merek B itu apakah sama efektivitasnya dengan anak yang mendapat merek yang sama sampai beres gitu, karena yang mungkin masalah etis juga ya, karena nggak boleh disengaja satu kelompok dapat vaksin mereknya sama, satu kelompok vaksin mereknya beda-beda, nggak memang tidak ada penelitiannya. Tapi kalau alasan kedaruratan karena kebetulan saat itu merek yang biasa dipakai tidak ada, masih diperbolehkan menggunakan merek yang lain yang isinya sama, masih boleh. Jadi jangan lupa juga dibawa buku vaksinnya ya dok ya. Iya, penting sekali. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan untuk anak yang punya kondisi seperti autis, Down syndrome, apakah perlu vaksin lengkap atau malah perlu tambahan vaksin tertentu? Ya, jadi ya memang ada beberapa vaksin yang tidak diberikan pada kondisi
kelainan neurologis tertentu ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya itu dalam kondisi terkontrol, masih bisa diberikan. Bahkan mereka kan pada anak-anak dengan kebutuhan khusus ini malah jadi lebih rentan terpapar infeksi-infeksi. Jadi justru lebih baik mengkonsultasikan dengan dokter yang menangani, menanyakan apakah boleh divaksin atau tidak. Jadi tidak hanya mendengar info-info dari luar saja, apalagi yang lebih ke jadi bikin parno malahan ya. Betul. Mending datang ke misalnya ke ahli neurologi anak ya, ditanyakan kondisi saat ini dalam kondisi yang memungkinkan untuk vaksin atau tidak. Tapi sebagian besar sih kalau kondisi kesehatannya sedang baik atau tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, itu justru dianjurkan untuk diberikan. Baik. Oke, terima kasih dok. Mungkin tadi para ayah dan bunda sudah kenyang nih bertanya-tanya ke dokter Mira. Sudah saatnya sekarang dokter Mira yang bertanya ke ayah dan bunda. Nantinya ayah dan bunda yang bisa menjawab tercepat dan tertepat akan mendapatkan door prize. Jadi silakan dokter, ada pertanyaan untuk para ayah dan bunda. Baik. Gampang aja ya. Pada anak yang sudah pernah mendapat vaksin dan terjeda nih 2 tahun misalnya, apakah harus diulang lagi dari awal atau tinggal melanjutkan saja? Oke, itu dia pertanyaannya ayah dan bunda. Kalau ada yang bisa menjawab langsung ya, karena akan mendapatkan door prize. Jadi pertanyaannya tadi, jika sudah pernah mendapatkan vaksin lalu tertunda, apakah diulang dari awal lagi atau dilanjutkan gitu ya dok ya? Oke, semoga ada yang bisa menjawab. Ayah dan bunda, melanjutkan dari Ibu Ati Meliana, betul loh? Betul. Jadi selamat kepada Ibu Ati Meliana yang sudah memenangkan door prize dari RSIA Geraha Bunda. Selain itu juga kita akan memberikan door prize untuk penanya terbaik dari Ibu Iswatun ISWT_SH berhak mendapatkan door prize ya Bun ya, karena tadi banyak bertanya ya dok ya. Sampai lengkap nih, alhamdulillah konsultasi langsung dengan dokter Mira. Wah ini banyak ternyata yang menjawab dok, tapi kurang cepat aja. Iya, semuanya tapi alhamdulillah betul ya. Betul, berarti ditangkap ya. Mudah-mudahan sudah ngerti ya. Ngerti. Mungkin satu lagi deh dok, boleh dokter bertanya satu lagi, nanti yang menjawab juga dapat door prize. Apa ya? Menguji. Kalau di luar topiknya. Boleh dok, boleh. Vaksin apa yang diberikan pada anak perempuan di usia 9 sampai 10 tahun? Nah, apa vaksin yang diberikan kepada anak perempuan di usia 9 sampai 10 Cluenya tahun? vaksin ini bisa mencegah salah satu kanker. Nah, tadi sempat disinggung nih sama dokter Mira sedikit, dan saya juga masih ingat nih dok. Mungkin ayah dan bunda ada yang bisa menjawab vaksin apa untuk anak perempuan. Nah ini ada. Wah hebat ya Ibu Tenisa. Oke, Ibu Tenisa juga berhak mendapatkan door prize dari RSIA Geraha Bunda. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.53, kita akhiri ya dok ya sesi live Instagram pada hari ini. Terima kasih dokter Mira atas ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih juga ya ayah dan bunda yang sudah mendengarkan. Amin, semoga bermanfaat bagi para ayah dan bunda, dan jangan lupa untuk ditonton ulang live Instagramnya, dicatat mungkin yang perlu dicatat gitu ya. Dan juga ini banyak yang menitipkan salam. Bye bye dokter cantik. Terima kasih dokter. Alhamdulillah. Oke, sebelum menutup acara hari ini, saya akan membacakan jadwal praktek dokter Mira terlebih dahulu, yaitu Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat, Selasa sore 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat, Sabtu pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi para ayah dan bunda yang mau konsultasi langsung ke dokter Mira bisa ke RSIA Geraha Bunda. Nah, langsung saja saya Alsela dan dokter Mira pamit undur diri. Terima kasih ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.